Putri Panggali bersama teman-teman lagi berada di perusahaan kecap Maja Manjenengan yang berada di Jalan Suma, Kabupaten Majalengka. Saya sedang bersama pemilik perusahaan kecapnya, bersama Bapak siapa, Pak? Haji Saad. Bersama Haji Saad. Saya karyawannya, tapi yang pemiliknya Haji Saad ada tuh ya. Oh iya. Almarhum gitu. Ya. Saya mau nanya, Pak, pabrik kecap ini berdirinya sejak tahun kapan? Sebelum merdeka, 1940. Berarti sudah mulai produksi lah. Gitu. Jadi dulu Haji Saad sama istrinya itu ada ya, Haja Ero itu tahun 40-an itu mulai merintis, maksudnya merintis kecap, dan modal pun ya nggak tahu nilai rupiahnya juga dulu berapa gitu ya. Nah ini sama istrinya merintis mulai dari bawah, dari nol, dengan modal yang dikategorikan entah berapa nilainya, tapi dengan seiring dengan berjalannya waktu mereka berdua bikin kecap dalam skala kecil, terus dipasarkan ke warung-warung berdua. Nah sehingga dengan waktu yang berjalan mengalami peningkatan. Nah tepatnya mungkin tahun 70-an mulailah merekrut dan mendirikan sebuah bangunan ya sangat sederhana dan mendatangkan karyawan untuk membantu produksi, karena permintaan dari pasar sangat banyak, sehingga mereka karyawan mencapai mungkin 70 orang lebih. Kalau boleh tahu berapa per bulan kecap yang dihasilkan dan dipasarkan? Untuk sekarang ya? Untuk sekarang itu volume produksi emang mengalami penurunan. Ya mungkin akibat dari proses atau mungkin produk-produk yang baru, produk lokal maupun nasional itu kan sangat banyak ya. Di Majalengka saja bukan hanya menjangan tapi yang lain juga ada. Belum lagi produk nasional itu kan seperti GoFood, terus Bango dan yang lainnya itu kan daya saingnya itu sangat lumayan gitu. Sehingga generasi yang pendahulunya itu sangat fanatik ke kecap menjangan, nah ke penerus kesininya berkurang ya. Tapi alhamdulillah untuk sampai sekarang bisa bertahan dan bisa masih mempertahankan ciri khas dari kecap menjangan itu dari dulu sampai sekarang. Nah untuk orang Majalengka itu menjangan itu bisa dikategorikan memang untuk kebutuhan rumah tangga itu sangat mahal gitu ya, sangat mahal. Jadi ciri khas orang Majalengka itu beli kecap menjangan itu bukan untuk dikonsumsi di rumah, sebagian, tapi ada sebagian juga untuk masak gitu ya. Tapi nilainya itu kebanyakan orang Majalengka beli kecap menjangan tapi buat oleh-oleh. Itu ya ada juga sebagian yang mengkonsumsi tapi kebanyakan gitu. Dan sistemnya juga istilahnya orang Majalengka masih dadakan gitu. Sekarang mau berangkat kemana mampir dulu ke sini. Ya itulah kelebihan dan kekurangan dari kecap menjangan. Ya itu ya banyak. Kalau boleh tahu itu bahan-bahan buat bikin kecapnya itu ininya ke produsen langsung atau ke pasar? Bahan baku kecap itu sangat simpel dan sedikit ya. Nah kita cuman prosesnya aja. Proses di Majalengka itu termasuk Maja Menjangan itu masih sistem tradisional. Ya artinya ada sistem disimpan dulu fermentasi.
Ya, fermentasi jadi tidak sistem dengan menggunakan mesin. Ya, bahan utamanya itu pertama gula. Kita menggunakan gula aren, bisa gula kelapa. Terus yang kedua kita gunakan garam. Yang ketiga bahan utama pokoknya itu kacang kedelai hitam. Nah, itulah proses-proses yang menjadi ciri khas dari kecap Majalengka, termasuk kecap Menjangan, yaitu sistemnya fermentasi. Jadi si kacang kedelai itu rata-rata pabrikan yang besar itu digiling oleh mesin sampai sampai habis lah, menghasilkan tidak adanya hampas itu. Nah, kalau di Majalengka itu sistemnya fermentasi. Kacang kedelai hitam itu kita rendam di dalam satu tempat wadah yang berisi air garam, hasil rebusan air garam dalam keadaan panas, terus kita dinginkan. Nah, lalu kita rendam kacangnya di sana selama kurang lebih mungkin 10 hari. Nah, setelah 10 hari kita bawa rendaman kacang itu, kita rebus sama airnya. Kacangnya hasil rebusan itu kacangnya menjadi ampas yang bisa dikonsumsi lagi. Yang orang Majalengka udah pada tahu ya, ampas-ampas itu bisa dipasak, dioseng. Nah, itu airnya itu buat bahan baku kecap. Nah, itu kan selama kurang lebih 10 hari itu kan zat-zat yang terkandung dalam kacang kedelai itu menyerap ke air garam. Nah, maka airnya itu direbus lagi, tinggal ditambahin dengan air gula aja gitu. Jadilah kecap. Ya, cuman prosesnya itu yang lama, itu fermentasinya itu. Jadi tidak bisa langsung kita rendam, langsung kita rebus gitu. Jadi memerlukan waktu dulu selama 10 hari itu. Dari kacang kedelai yang kita rendam terhadap air garam yang ada itu akan berubah. Yang tadinya warna air garam kan putih gitu ya, direndam dengan kacang kedelai selama kurang lebih 10 hari, itu akan berubah ke hitam-hitaman dan ke coklat-coklatan. Nah, itulah prosesnya itu. Jika per bulannya kira-kira pendapatannya berapa, Pak? Kalau pendapatan relatif sih, intinya di sini itu kita itu karyawan di sini itu sistemnya itu adalah kekeluargaan. Mungkin di sini generasi keduanya ya. Ketika tahun 70-an mungkin bapaknya yang bekerja di sini, terus sambil membawa anaknya, secara tidak langsung kan ortodok gitu ya, tidak memerlukan teori-teori yang membutuhkan hitungan atau apalah. Jadi secara tidak langsung membantu sambil ya apa adanya di sini. Nah, sehingga ketika bapaknya sudah sepuh atau sudah tidak kuat lagi, diteruskan oleh anaknya sininya. Untuk pendapatan sih relatif lah ya, intinya selama ini kita berjalan tidak sampai sampai minus gitu. Yang penting modal bisa berjalan gitu aja. Relatif aja lah. Mungkin itu saja pertanyaannya. Jadi teman-teman, dibandingkan kecap dengan kecap produksi sendiri atau khas Majalengka dibanding dengan kecap yang beredar di luar sana, kecap Majalengka itu dihasilkannya dengan cara tradisional, diproduksikannya dengan cara tradisional, di mana dari kedelai hitam lalu difermentasi lalu ditambahkan gula. Tentu rasanya pun sangat beda dengan kecap-kecap yang lainnya. Itu saja wawancara dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.